Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Surabaya sekalian? Semoga ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi yang seperti ini, ibu himbau agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan dan selalu mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran matematika kelas 5 semester 1 dengan materi debit, submateri debit air mengalir. Tujuan pembelajarannya adalah mengubah satuan dua besaran yang berbeda, yakni volume dan waktu sebagai perbandingan untuk menentukan debit. Yang kedua, menentukan debit air mengalir. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit. Materi pembelajarannya yakni ada 3 pula, konversi satuan debit, percobaan untuk menentukan debit, dan memecahkan masalah debit. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah kegiatan yang sering kalian temui atau sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menuangkan air menggunakan pompa air manual atau pompa air yang ini elektrik, bisa pakai dispenser dan sebagainya, dan juga menyalakan keran air pada bak mandi. Menurutmu mengapa air yang dialirkan terkadang sedikit, terkadang banyak? Kira-kira yang mempengaruhi apa ya anak-anak? Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai debit air. Beberapa benda yang bisa kalian temukan di rumah yang bisa digunakan untuk percobaan seperti galon air ini dengan pompa airnya, dan juga satu botol air mineral, maksud saya botol bekas air mineral ukuran kurang lebih 1,5 liter, dan juga jika kalian memiliki stopwatch atau penghitung waktu bisa kalian gunakan untuk menentukan satuan waktunya. Tapi jika kalian tidak memiliki stopwatch, bisa kalian menggunakan HP pada aplikasi stopwatchnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah botol ini kita buka dan kemudian kita isi menggunakan pompa air ini. Jadi pengamatannya ini berlangsung 2 kali kegiatan tapi berlangsung satu waktu. Jadi ketika air ini sudah sampai batas ujungnya, lalu kita matikan satuan waktu pada stopwatchnya. Kita coba saja dulu. Ya anak-anak, percobaannya sudah selesai. Kita sudah menuangkan air sampai penuh. Jadi yang ibu tadi bilang, botol ini berukuran 1500 ml atau setara dengan 1,5 liter. Dan waktu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa air ini sudah terisi penuh adalah kurang lebih 1 menit atau 60 detik. Jika kita menghitungnya dengan menggunakan rumus debit, maka yang diperoleh adalah volumenya yang sebesar 1500 ml ini dapat mengalir secepat 1 menit. Itu berarti debit airnya adalah 1500 ml per 1 menit atau 1500 ml per 60 detik. Coba kita perhatikan, untuk mengkonversi satuan debit, kita harus memahami dulu bahwa debit itu merupakan suatu kecepatan yang dimiliki zat cair yang dinyatakan sebagai setiap volume atau banyaknya volume yang keluar atau yang mengalir pada zat cair setiap satuan waktu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa debit itu di dalamnya terkandung unsur volume dan waktu. Jadi banyaknya atau besarnya air yang mengalir itu dinyatakan dalam volume, dan untuk mengukur cepat lambatnya dan sebagainya itu kita menggunakan satuan waktu. Jika kita lihat, volume itu dapat dinyatakan dengan satuan meter kubik, satuan liter, dan ini mungkin menambahkan satuan cc. Sedangkan waktu dapat dinyatakan dengan satuan jam, menit, dan detik. Nah, kita akan mempelajari satuan volume yang berupa meter kubik. Kalau kita melihat ada kata kubik atau ada angka 3 di atasnya, tentu
Ini menyatakan bahwa setiap kali kita mengubah satuan, ketika kita naik atau turun satu kali, nah itu akan dilipatkan 1000. Kalau misalnya turun dikalikan 1000, kalau naik dibagi 1000. Jadi setiap kita turun itu dikali 1000, dikali bukan ditambah. Terkadang kita salah konsep, kalau misalnya dari km kubik ke dam kubik itu berarti 2000 ya. Bukan sayang, karena yang betul adalah dikalikan 1000. Jadi bayangkan km ke hm kubik itu dikali 1000. Dari km ke dam 1000 kali 1000 1 juta. Terus 0 ini bertambah sampai ke mm kubik, milimeter kubik. Kita lihat contoh jika dia naik satu tingkat. Contoh yang ketiga, 3000 desimeter kubik dijadikan meter kubik. Nah, kita lihat dia hanya naik satu tangga. Di soal tertulis 3000. Nah, untuk bisa naik, ini kita bisa menggunakan cara dibagi 1000 atau dikali 1/1000. Karena nanti hasilnya pun juga menunjukkan 3000 dikali 1/1000 itu sama dengan ini 0 yang di atas dengan 0 yang di bawah, karena jumlahnya sama kita coret. Tinggal 3 dibagi 1 hasilnya 3. Selanjutnya, jika satuan volumenya menggunakan liter, ini lebih mudah karena liter ini setiap naik ataupun setiap turun tidak ada unsur kubiknya atau pangkat 3-nya, tentu hanya dikalikan 10 atau dikali 1/10. Contoh yang pertama, kiloliter dijadikan hektoliter. Ini hanya turun satu tangga, jadi dikalikan 10 saja. Contoh yang ketiga, langsung saja, dari 200 desiliter, yang ini naik ke satu tingkat, ke liter. Jadi 200 dikali 1/10. Karena kedudukan 200 dan 10 ini berbanding, nah yang 200 ini di atas, 10 ini di bawah, maka nolnya ini boleh dicoret sebagai pembagi. Dan sisanya 20 dikali 1, yakni 20 liter. Ini yang harus kalian tahu, hubungannya meter kubik dengan satuan liter lainnya itu apa, Bu? Nah, jadi kalau kita sandingkan ini antara keduanya, antara meter kubik dengan liter, kita lihat meter kubik itu sama dengan kiloliter. Jadi kedudukannya ini setara. Jadi 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1000 meter kubik sama dengan 1000 kiloliter. Sedangkan desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kok tidak hektoliter, Bu ya? Kenapa, Bu ya? Karena meter kubik ke desimeter kubik ini turun 1000. Turun 1000 berarti setiap kali turun satu tangga dikali 1000. 1000 itu nolnya ada 3. Berarti sama dengan keluarganya kiloliter ini turun 3. 1, 2, 3. Jadi kedudukan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Misal 10 desimeter kubik, Bu. Berarti berapa liter, anak-anak? Berarti 10 liter. Dan yang terakhir, yang juga serupa adalah sentimeter kubik. Kalau kita sandingkan lagi dari desimeter kubik ke sentimeter kubik ini setiap kali turun dikali 1000. Otomatis 1000 pun mempunyai 3 angka 0 yang berarti sama dengan liter ke mililiter. Nah, kita lihat liter ke mililiter pun juga turunnya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kedudukan sentimeter kubik sama dengan kedudukan mililiter. Setelah kalian belajar mengenai konversi satuan debit dan sudah melihat praktek yang Ibu lakukan di awal pembelajaran tadi, kalian bisa membuktikan dengan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan membuat percobaan untuk menentukan debit. Ini nanti juga Bu Guru akan berikan pada LKPD lewat grup WA. Kalian bisa melihat langkah-langkahnya. Ini cukup sederhana dan mudah sekali. Kalian hanya menyiapkan
air mineral 2 botol. Dan yang berikutnya adalah soal latihan mandiri. Nanti di soalnya itu kalian akan melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, menggunakan aplikasi Google Form. Pastikan dulu sebelum kalian mengerjakan, kalian memasukkan alamat email yang sudah kalian miliki. Dan jangan lupa, jangan sampai salah password, karena jika salah password, kalian tidak bisa mengakses laman Google Form ini. Silakan kalian klik laman ini yang ada garis bawahnya ini, kita klik. Dan nantinya akan diarahkan ke halaman soal pada Google Form. Nah, ini masih loading. Demikian yang dapat Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak setelah menonton video pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.